Salam Indonesia Upgrade. Kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi wabah COVID-19 sampai dengan titik langkah-langkah luar biasa, extraordinary. Salah satunya yang terdapat di dalam Perpu atau Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Hal ini memiliki dua potensi di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020. Pertama, potensi sebagai solusi terhadap elastisitas dan fleksibilitas penanganan wabah COVID-19 di Indonesia, terutama langkah-langkah taktis yang cepat dalam pengelolaan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat, terutama kalangan ojek online, pedagang, petani, peternak, pegawai honorer harian, usaha kecil menengah, pedagang pasar, warteg, warung nasi, kondektur, pedagang asongan, rumah makan, guru honorer, guru ngaji, tukang parkir, serta sektor informal lainnya yang terdampak ekonominya ketika Perpu nomor 1 tahun 2020 benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun yang kedua, terdapat potensi yang mengerikan, yakni sebagai sarana para penyamun untuk memanfaatkan dan mengendalikan langkah-langkah luar biasa ini untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Ini sangat mengkhawatirkan, yang perlu oleh semua komponen mengawasi tanpa terkecuali. Melihat di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 memiliki terobosan yang sangat luar biasa dengan atas nama krisis kesehatan yang berlaku. Yang pertama, tidak adanya potensi kerugian negara, laporan pidana, gugatan perdata, dan sebagai objek gugatan tata usaha negara. Ini tertera di dalam pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 Perpu nomor 1 tahun 2020. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Yang kedua, anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretaris KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan dilaksanakannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Wow, mengerikan sekali. Jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, ini sangat menjadi terobosan sekali, mengerikan jika disimpangkan. Yang ketiga, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Mengerikan. Perpu nomor 1 tahun 2020, bak sebuah pisau, jika digunakan untuk kebaikan, maka besar kebermanfaatannya. Tetapi sebaliknya, saudara sekalian, jika digunakan untuk keburukan, maka mampu membinasakan. Langkah luar biasa yang menerabas konsep hukum kerugian negara, pidana, perdata, dan bukan objek gugatan negara, mengakibatkan Perpu ini memiliki resiko besar disimpangkan. Melalui Perpu ini, Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia mengumumkan tambahan anggaran penanganan virus COVID-19 sebesar 405,1 triliun rupiah. Anggaran yang besar ini harus dipastikan mampu dirasakan oleh masyarakat bawah, bukan dijadikan pisau yang membinasakan keadilan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya. Salam Indonesia Upgrade. Saya Muhammad Fauzul Adim, Direktur Eksekutif Indonesia Upgrade.